Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan fikih kita kali ini yaitu berkaitan dengan daman dan kafalah. Sebelumnya, jika Anda menyukai penjelasan ini, video penjelasan ini, jangan lupa like dan subscribe videonya. Apa itu daman dan apa itu kafalah? Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan bahas daman. Dalam pembahasan daman ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua yaitu dasar hukum, yang ketiga hukum daman, yang keempat rukun daman, yang kelima syarat daman, yang keenam hikmah bagaimana adanya daman. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, apa itu daman? Hal ini kita dapat pahami dengan menjelaskan mengetahui pengertian daman itu sendiri. Secara bahasa, daman bisa juga diartikan sebagai jaminan hutang. Secara istilah, daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau juga perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Jadi, dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa daman ini jaminan dalam satu perkara hutang piutang. Hutang ya, di sini maaf, bukan hutan tapi hutang. Ya, khusus dalam perkara hutang piutang. Sebagai contoh, misalnya si A berhutang kepada si B. Kemudian si C adalah orang yang menjamin hutang si A kepada si B. Dalam kasus seperti ini, si B boleh menagih hutang si A kepada si C apabila dalam batas waktu tertentu si A belum juga dapat melunasi hutangnya kepada si B. Jadi dalam kaitan ini yang bertanggung jawab si C berani menjamin untuk menanggung hutang si A. Untuk itu si B boleh menagih hutang si A kepada si C karena si C ini merupakan penjamin atau orang yang berani bertanggung jawab menjamin hutangnya si A. Atau contoh lain juga, si A ini ingin berhutang kepada si B. Si C ini bisa juga berupa benda, misalnya sertifikat atau BPKB. Kemudian tapi si B tidak bisa menyerahkan meminta pelunasan hutang kepada benda tadi. Hanya benda tadi dijadikan sebagai jaminan hutang si A saja. Apabila si A nanti melunasi, maka benda yang tadi dijaminkan kepada si B dikembalikan kembali kepada si A. Ya, dasar hukum penjaminan utang ini ada dalam surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu nankidu su'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Yang artinya, mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Jadi di sini ada yang menjamin. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda,
Al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun. Hadis riwayat Tirmizi. Pengutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaknya membayar. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-1186. Hukum daman, hukum dasarnya adalah mubah. Hukum daman adalah mubah. Kemudian hukum ini juga bisa menjadi sunnah, yaitu bagi suatu perkara yang memang membutuhkan jaminan. Hutang piutangnya ini memang membutuhkan jaminan. Kalau sekira tidak ada jaminan, kemungkinan mudaratnya lebih besar, maka dalam hal ini bisa juga menjadi sunnah. Kemudian menjadi sunnah tadi apabila sekiranya si A memang betul-betul membutuhkan. Apabila tidak dijamin oleh si B, si A tidak mendapatkan hutang dari si B, maka si C hadir sebagai orang yang menjamin si A tadi. Maka untuk itu berarti dalam kasus ini hukumnya menjadi sunnah. Jadi adanya si A meminjam kepada si B tidak dapat terpenuhi apabila si C tidak menolong si A. Nah, ini bisa menjadi sunnah. Kemudian pelaksanaannya adalah wajib. Jadi si C yang telah menjamin hutang si A, bagi si C melaksanakan jaminan si A tadi adalah wajib. Kemudian yang berikutnya adalah membahas rukun daman. Rukun daman ada 4. Yang pertama disebut dengan damin atau si penjamin. Kalau dalam kasus ilustrasi A, B, dan C tadi, penjamin ini adalah si C. Kemudian orang yang dijamin hutangnya madmun anhu, berarti kalau dalam contoh kasus ilustrasi tadi, ini adalah si A, orang yang dijamin hutangnya. Kemudian yang ketiga, penagih atau yang menerima jaminan, atau yang disebut juga madmunlah, ini adalah si B. Kemudian yang keempat adalah ikrar atau lafal. Ini bisa berupa perkataan atau juga bisa berupa tulisan. Kita lihat syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat bagi penjamin. Syarat bagi penjamin yaitu orang adalah dewasa atau yang disebut dengan baligh, kemudian berakal, tidak gila, tidak juga oon, artinya memang berakal sehat, atau tidak juga idiot. Kemudian atas kemauan sendiri si penjamin tadi, bukan karena terpaksa. Jadi si C tadi berani menjamin hutang si A atas kemauan sendiri. Kemudian orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. Kemudian yang kelima, mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin. Hutangnya harus tahu, bukan hutang yang fiktif, yang jumlahnya tidak diketahui, yang nantinya dapat merugikan bagi si penjamin. Kemudian syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Syaratnya orang ini ya orang yang sudah mengerti untuk berjual beli. Intinya seperti itu. Kemudian syarat bagi orang yang menagih hutang, ya dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin. Artinya
si B tadi alamatnya jelas, kemudian di mana rumahnya, siapa namanya dapat diketahui dengan baik, agar si penjamin tadi tahu apabila ada urusan-urusan kepada siapa akan ditemui. Kemudian syarat harta yang dijamin, atau hutang yang dijamin. Pertama, diketahui jumlahnya, hutang piutangnya tadi berapa, berupa apa hutangnya, apakah uang atau barang. Kemudian diketahui ukurannya, diketahui kadarnya, diketahui keadaannya, kemudian diketahui waktu jatuh tempo pembayaran. Jadi semua harta yang dijamin tadi oleh si penjamin harus mengetahui ini semuanya, 5 syarat harta yang dijamin ini. Hartanya tidak fiktif sehingga merugikan bagi orang yang menjamin. Kemudian syarat lafal atau ikrar dari daman ini, intinya kata kuncinya dapat dipengerti oleh semuanya, baik orang yang dijamin ataupun orang yang menerima jaminan. Hikmahnya dengan adanya daman ini adalah yang pertama, munculnya rasa aman dari si penghutang atau si peminjam, dari si A dalam contoh ilustrasi tadi. Kemudian munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang. Si pemberi hutang atau si B juga merasa nyaman meminjamkan hutangnya kepada si A karena si B telah memperoleh jaminan dari si C. Kemudian terbentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Kemungkinan si B tidak akan meminjamkan atau memberikan uangnya kepada si A karena si A sangat membutuhkan sekali. Apabila tidak mendapatkan hutang tadi, kan sesuatu yang darurat bisa terjadi. Untuk itu, kehadiran si C dapat menolong si A. Si C memberi jaminan kepada si B bahwasanya si A ini akan melunasi hutang-hutangnya. Kemudian tentunya apabila semua kegiatan tadi dilakukan dengan atas nama Allah, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai kafalah. Apa itu kafalah? Dalam kafalah ini ada beberapa juga yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga rukun, yang keempat syarat, yang kelima macam-macam kafalah, yang keenam hikmah dari kafalah itu. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian. Secara bahasa, kafalah berarti menanggung atau menjamin. Nah, apa perbedaannya dengan daman tadi? Nah, untuk itu kita harus pahami ini terlebih dahulu. Kafalah secara bahasa berarti menanggung atau menjamin. Sedangkan menurut istilah yaitu menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu perkara, tuntutan suatu perkara, baik itu berkenaan hutang piutang, berkenaan barang, pekerjaan, atau hukum lain sebagainya. Nah, jadi bila dilihat dari pengertian ini dapat dipahami bahwasanya kafalah ini lebih umum penjaminannya, tidak hanya berkaitan dengan hutang piutang saja, bisa juga berkaitan dengan pinjam meminjam, sewa menyewa,
kemudian perkara hukum, perkara pekerjaan, atau yang lain sebagainya. Jadi menjamin dalam kafalah ini berlaku untuk berbagai kegiatan, berbagai perkara. Misalnya saja si A menyewa kendaraan kepada si B, kemudian si B tidak mengenal si A, tetapi si B mengenal si C, kemudian si C sebagai penjamin bagi orang si A yang menyewa kendaraan si B tadi. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian dasar hukumnya adalah dalam surah Yusuf ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunanni bih. Dia, yaitu Yakub, berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Az-zaimu ghalimun. Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayarnya. Nah, ini ada kemiripan dengan daman tadi. Hanya saja perkara yang dijamin dalam kasus kafalah ini bisa mencakup apa saja, lebih luas daripada daman tadi. Kalau daman hanya berkaitan dengan hutang piutang, kalau kafalah berlaku untuk banyak perkara. Rukun kafalah ada 4. Yang pertama kafil, yaitu orang yang berkewajiban untuk menanggung. Kemudian yang kedua adalah asil, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung kewajibannya. Kafil tadi orang yang menanggung atau menjamin, asil orang yang ditanggung kewajibannya atau hutangnya atau perkaranya atau hukum pidananya atau hukum perdatanya dijamin oleh kafil. Kemudian makfullahu, yaitu orang yang menghutangkannya atau orang yang menangguhkan kewajibannya atau orang yang memberikan penangguhan hukum. Ini adalah si B kasusnya. Kemudian makful bih, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ikhwalnya ditangguhkan. Jadi atau yang disebut dengan makful anhu. Jadi makful bih itu maksudnya perkaranya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat. Syarat yang pertama yaitu syarat bagi kafil atau orang yang memberikan atau orang yang menanggung. Syaratnya yaitu berakal, kemudian orang yang diperbolehkan menggunakan harta secara hukum, kemudian tidak dipaksa atau dengan ikhlas. Yang kedua, asil atau orang yang diberi atau orang yang ditanggungkan kewajibannya tadi. Syaratnya yaitu balik, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja yang dapat ditanggung atau dijamin oleh kafil. Kemudian makfullahu, yaitu syaratnya makfullahu tadi yakni orang yang menghutangkannya, yaitu dikenal oleh kafil. Jadi kafil ini harus saling mengenal dengan makfulah atau orang. Jadi mungkin syarat kafil ini bisa juga adalah pengacara. Makfulahu ini bisa juga jaksa atau kepolisian. Makful bih yaitu perkaranya, syarat
perkaranya yaitu diketahui jenisnya, jumlahnya, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau dijamin oleh si kafil tadi. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam kafalah. Macam-macam kafalah di sini ada 5. Yang pertama adalah kafalah bin nafsi, atau menjamin untuk dirinya sendiri. Misalnya dalam praktek perbankan, yaitu seseorang nasabah mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baiknya dan ketokohannya. Jadi ada seorang yang dikenal baik atau seorang yang dikenal ketokohannya. Jadi ia menjamin nama baiknya itu untuk suatu perkara. Kalau dalam perkara hukum mungkin ditangguhkan untuk dipenjaranya atau ditangguhkan penahannya karena ketokohannya. Nah, ini bisa juga disebut kafalah bin nafs. Kemudian yang kedua adalah kafalah bil mal, yaitu menjamin dengan benda, dengan materi. Misalnya meminjam uang dengan menjaminkan BPKB, atau menyewa kendaraan kemudian dengan menjaminkan KTP, kartu tanda penduduk atau identitas atau lain-lainnya. Jadi jaminannya ini berupa materi. Kemudian yang ketiga, kafalah bitaslim, yaitu menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jadi jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank misalnya untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. Nah, perusahaan penyewaan ini kita sebut saja leasing. Jadi jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa kepada nasabah itu. Ini dimisalkan dalam perbankan. Kemudian kafalah al-munazah, yaitu jaminan mutlak. Maksudnya jaminan mutlak ini jaminan yang tidak dibatasi jangka dan waktunya untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu misalnya jaminan kafalah ini adalah jaminan karena suatu prestasi. Misalnya si A ini berprestasi baik, nah sehingga ia menjaminkan reputasinya yang baik tadi untuk suatu perkara. Ini disebut dengan kafalah al-munazah. Kemudian kafalah al-mu'allaqah ini merupakan yang terakhir bentuk jaminan penyederhanaan dari kafalah al-munazah, yang dalam kasus ini dilakukan oleh pihak industri, perbankan maupun asuransi. Ini adalah macam-macam kafalah. Kemudian hikmahnya dengan adanya kafalah ini, pertama adanya unsur tolong-menolong antar sesama manusia. Aturan orang ditahan karena suatu perkara hukum, ia diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia bersalah atau tidak dengan menangguhkan penahannya. Misalnya itu kasus dalam perkara hukum. Yang kedua, orang yang dijamin atau asyik terhindar dari perasaan malu dan tercela karena dia akan ditahan misalnya, sehingga ia malu di tengah masyarakat. Tapi dengan dijamin
ia menjadi ditangguhkan penahanannya. Kemudian makfulahu akan terhindar dari unsur penipuan karena sudah ada yang menjamin. Kemudian kafil akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menolong orang lain. Demikianlah penjelasan mengenai daman dan kafalah. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.